Tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang pada hambanya, tidak selalu memberikan hal-hal yang menyenangkan dari sisi dunia. Melainkan, Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dan cobaan, hindarilah berprasangka buruk, karena semua yang diberikan Allah kepada hambanya adalah yang terbaik bagi hambanya. Terdapat suatu tanda bahwa seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berada di dunia. Berikut di antaranya. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan balasan di dunia atas keburukan hambanya, agar ia terlepas dari balasan di akhirat. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan disegerakan hukuman baginya di dunia, dengan diberikan cobaan, sehingga ketika nanti di akhirat ia dalam keadaan bersih dari dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan terhadap seorang hambanya, maka Allah segerakan balasan dari kesalahannya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, maka Allah tidak membalaskan perbuatan dosanya di dunia, sampai Allah membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Allah menyegerakan balasan dari dosa hambanya, agar ia segera bertaubat, dan memperbaiki kesalahan yang ia perbuat, sehingga terlepas dari balasan di akhirat. Namun sebaliknya, bagi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan dibiarkan bergelimang dosa, dibiarkan terus-menerus bermaksiat, sehingga ia akan mendapat balasan berkali-kali lipat di akhirat. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Kedua, diberikan cobaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Karenanya, sudah sepatutnya bagi seorang mukmin agar selalu menerima segala bentuk cobaan dengan ikhlas. Bersabarlah, karena di setiap cobaan, pasti mengandung rahmat dan hikmat, salah satunya menggugurkan dosa, dan mengangkat derajat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa ujian itu menerpa mukmin atau mukminah pada jasadnya, harta dan anaknya, sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ketiga, diberikan pemahaman terhadap agama Islam. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah akan memberikan padanya pengetahuan untuk memahami ajaran agama Islam, memberikan pemahaman tentang Al-Quran dan hadis, hingga ia mampu menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan atas dirinya, maka pasti Allah menganugerahinya pemahaman dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Seorang hamba yang diberikan pemahaman terhadap agama, tentu tidak akan menjual akidahnya hanya demi kesenangan dunia yang hanya sementara. Dirinya tidak akan tergiur dan cinta terhadap dunia. Dia akan berhati-hati menjalani kehidupan, dengan menghindari perilaku tercela. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan ia senantiasa beramal solih, sebelum kematian menjelang. Seorang hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendekati ajalnya, Allah berikan kebaikan padanya dengan banyak beramal, dan dijauhkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan ia beramal. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dijadikan dia beramal? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Kelima, diberikan kesabaran. Kesabaran dalam keimanan, bagaikan kepala pada diri manusia. Manusia tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula dengan iman, tidak akan hidup tanpa kesabaran. Untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka sangat dibutuhkan kesabaran. Karena iblis tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah dianugerahkan sifat-sifat yang terpuji ini, kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.
Quran Surat Fussilat ayat 35. Marilah kita bermuhasabah diri kita sendiri. Menatap jauh ke dalam hati, dan melihat kehidupan kita selama ini. Semoga kita termasuk ke dalam golongan manusia, yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.